Pertemuanku dengan Om Agus untuk yang pertama kali itu ternyata menjadi pintu masuk ke dalam dunia yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Dunia yang hanya berkutat dari kunjungan satu hotel ke hotel yang lain hanya untuk menemui orang-orang seperti Om Agus ini. Awalnya aku sangat bersemangat. Awalnya aku merasa menjadi pemuda yang istimewa. Hingga aku bertemu dengan Irwan, pemuda seumuranku, bertemu di Laluna Game. Dari dia aku belajar bahwa uang tidak terlalu penting-penting amat. Irwan sosok pemuda yang sangat ramah. Beberapa hari bertemu, saling menyapa, kemudian ada waktu untuk mampir di kafe, ngobrol ke sana dan kemari. Dia ternyata punya istri dan anak, tapi dia juga menyadari bahwa ia juga masih suka timun. Dia melihat sesuatu yang lain dari diriku. Katanya aku baik, asik, dan dia ingin menjadi temanku. Hanya itu, menjadi teman. Tapi aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa suatu hari nanti pasti kita akan khilaf. Suatu hari nanti pasti kita akan berada di ruangan tertutup yang pintunya dikunci dari dalam. Dan seperti Gugun, Irwan pasti akan punya keinginan bertemu denganku lagi dan lagi. Kisahku dengan Om Agus masih berlanjut. Kadang ia menelepon malam-malam dan melakukan video call sambil nganu. Kadang-kadang Om Gendut ini juga mengundang Gugun. Aku dan Gugun datang bersamaan di tempatnya Om Agus, kemudian nganu. Di lain waktu, telepon dari nomor tak aku kenal muncul. Mengaku temannya Om Agus, kemudian bercakap-cakap sebentar, janjian ketemu di sebuah tempat untuk melakukan nganu. Aku sudah menjadi Gugun, aku sudah menjadi pria berbayar. Aku hidup dengan keuangan yang lumayan. Tapi di balik kesenangan hidup yang aku nikmati itu, aku kadang-kadang ketika malam sendirian di dalam ruanganku yang sepi, aku merasakan kehampaan. Aku merasa telah menjadi orang lain. Dan tiba-tiba aku ingin menjadi diriku yang dulu. Laki-laki sederhana yang tak suka keramaian, yang lebih merasa merdeka jika sudah berada sendirian di dalam kamar. Sudah lama aku menjadi Gugun yang suka dengar keramaian, yang glamor, yang update penampilan. Tiba-tiba aku ingat Irwan, pemuda dengan kesederhanaannya, yang simpel hidupnya. Minggu itu aku mengontak Irwan karena sudah lama aku tak melihatnya di Laluna Game. Mungkin juga jam kita yang berbeda sehingga tak pernah bertemu. Ternyata ia memang sedang sakit. Daripada tidak ada pekerjaan, segera aku meluncur ke rumahnya yang tak jauh-jauh amat. 15 menit naik motor. Sampai di rumahnya, aku disambut Irwan di depan pintu. Dia tidak tampak sakit. Irwan sehat-sehat saja. Kamu nggak kelihatan sakit, Wan? Tanyaku. Irwan tersenyum. Istriku bro yang sakit, jawabnya. Duduk di kursi panjang di samping Irwan, aku mendengarkan ia bercerita sambil menahan air matanya agar tidak tumpah. Istrinya terkena tumor getah bening dan dia tidak ada biaya untuk pengobatan. Mula-mula Irwan hanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Namun tiba-tiba ia memelukku. Erat sekali. Mungkin karena tahu bahwa aku juga suka lontong. Irwan seolah ingin melampiaskan semuanya kepadaku. Semua yang ia tahan, semua yang ia pendam karena sakit yang diderita istrinya. Akhirnya ia tak cuma memeluk, ia melakukannya kepadaku seolah aku adalah istrinya. Aku hanya diam. Irwan meminta maaf beberapa kali setelah itu. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Oke, baiklah. Mungkin ini sudah jalan yang ditunjukkan Tuhan, kataku. Maksudnya? Tanya Irwan. Mungkin inilah alasan Tuhan mempertemukan kita. Maksudnya? Irwan bertanya lagi. Irwan, saya akan biayai pengobatan istrimu. Irwan memandangku dengan tatapan seolah aku sedang bercanda.
Jika memang itu benar, maka aku bersedia melakukan apapun untukmu, kata Irwan. Sudah beberapa hari ini istrinya Irwan dirawat di rumah orang tuanya. Di sana ada yang menjaganya ketika Irwan bekerja. Hari Minggu aku dan Irwan berangkat ke sana pagi-pagi sekali. Irwan masih tidak percaya dengan apa yang akan aku lakukan kepada istrinya, sehingga ia bertanya, "Kamu serius ini?" Aku hanya tersenyum sambil memegangi bahunya. "Kita lihat saja nanti," jawabku. Keadaan istri Irwan memang menyedihkan. Hanya pengobatan biasa yang bisa diusahakan membuat wanita itu tampak seperti sepotong kerupuk yang tersiram air, layu. Tanpa banyak berkata, agar Irwan yakin dengan apa yang aku lakukan, aku kembali ke mobil untuk mengambil uang hasil aku kerja dengan Om Agus dan teman-temannya selama 2 minggu, lalu memberikannya kepada Irwan. "Ini ada 20 juta, bawalah istrimu ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang layak," kataku. Antara terkejut dan senang dan tak percaya, Irwan menerima uang itu lalu menyeretku ke dalam ruangan yang lain. Pintu ditutup dan dikunci dari dalam. "Kamu serius ini?" Irwan memegang dua bahuku. Aku tersenyum, mengangguk-angguk. "Iya, itu uang semua kan? Bukan daun pisang," jawabku. Tanpa menunggu lama, Irwan melakukan pelukan yang begitu erat sehingga aku kesulitan bernafas. "Sekarang aku menjadi milikmu. Aku akan melakukan apa saja yang kamu mau," kata Irwan bersemangat. "Benar, mau melakukan apa saja?" Irwan mengangguk-angguk. "Berlutut," kataku. Dan segera Irwan berlutut tepat di hadapanku untuk melakukan nganu. Tapi segera aku menariknya dan untuk kembali berdiri. "Bercanda sayang," kataku. "Sekarang kamu harus merawat istrimu dan aku ada pekerjaan yang menunggu." Kami hanya berpelukan saat itu, tidak yang lain. Dari Irwan, aku belajar untuk lebih menyayangi diri sendiri. Tidak ada yang tahu hari ini kamu sehat, namun di lain hari dokter menyatakan bahwa kamu harus dirawat di rumah sakit karena penyakit yang tidak kamu sadari. Dari Irwan, aku belajar menghargai waktu dan menghargai sesama. Ada sesuatu yang sangat melegakan ketika aku memberikan uang tersebut kepada Irwan untuk pengobatan istrinya, seolah aku memberikannya kepada yang memang berhak menerima. Aku kembali menjadi gugun, menemani beberapa om berkantong tebal dan suka timun. Entahlah apakah aku harus bangga dengan pekerjaan ini. Pekerjaan yang mungkin akan dilakukan siapa saja jika ia tahu jalannya. Bahkan Irwan mungkin juga yes untuk melakukannya, apalagi ia butuh biaya pengobatan istrinya. Tapi di dalam hati kecilku yang paling dalam, aku merasa pekerjaan ini tidak benar. Aku bisa saja tertular penyakit dari om-om yang kutemani ini, dan kemudian berakhir seperti istrinya Irwan, terbaring tak berdaya seperti kerupuk yang dicelupkan ke air, layu. Aku sudah memutuskan setelah dengan om ini, aku akan berhenti. Aku akan mengganti nomorku, tapi aku belum juga mengganti nomorku. Setiap kali ada pria yang mengajakku, aku tidak bisa menolaknya. Sudah 5 hari ini, aku belum juga bertemu Irwan. Tiba-tiba aku ingin tahu kabar istrinya. Nomornya tidak aktif, jadi kuputuskan untuk langsung ke rumah orang tuanya. Ada banyak orang, ada kursi yang didatangkan, ada tenda yang dipasang. Perasaanku sudah tidak enak. Irwan belum terlihat. Begitu aku turun dari motor, seorang pria yang aku ingat adalah mertua Irwan menghampiriku lalu menyalamiku, lalu menggandengku masuk ke dalam rumah. Irwan ada di sana, mengenakan sarung dan kopiah hitam. Di hadapannya, seseorang yang kuyakini adalah istrinya, dibaringkan di atas dipan dengan tubuh yang tertutup kain. Hari ini,
istri Irwan meninggal dunia tadi malam di rumah sakit. Irwan berdiri menghampiriku lalu memelukku erat. Ia melepaskan tangisnya. Aku mendekapnya erat, seerat-eratnya. Aku masih berada di sana, dan ketika ada waktu senggang, aku mengeluarkan handphoneku, kemudian mengambil kartunya dan membuangnya. Saat itu juga, aku memutuskan untuk berhenti bertemu dengan orang-orang seperti Gugun dan Om Agus. Aku ingin hidup lebih lama. Aku tak ingin mati konyol oleh penyakit yang mungkin saja datang dari orang-orang yang aku temui itu. Hari itu, aku memutuskan untuk menemani Irwan mengantarkan istrinya ke pembaringan terakhirnya.